Pemirsa, Polsek kawasan Pelabuhan berhasil mengungkap kasus tindak pidana pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural di Pelabuhan Batam Center Batam. Sementara itu, ribuan kosmetik ilegal tanpa izin edar di 8 kabupaten dan kota di Jawa Barat disita Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Bandung. Dan pemirsa, kedua informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan lapor polisi. Bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNewsTV dan @official_iNewsTV. Nah, Anda juga ini bisa menghubungi kami melalui email di laporpolisi.inews@gmail.com. Di akhir kata, saya Wilson Purba. Dan saya Arlisadi pamit undur diri. Lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Sindikat pengiriman pekerja imigran Indonesia non-prosedur berhasil ditangkap jajaran Polsek kawasan Pelabuhan. Pelaku ditangkap di Pelabuhan Batam Center Batam, Kepulauan Riau. Dari hasil pemeriksaan, sindikat ini dalam waktu 1 hari bisa mengirim 15 hingga 20 orang pekerja migran ilegal ke luar negeri. Setiap calon pekerja imigran Indonesia dipatok biaya sebesar 8 hingga 15 juta per orang. Bahkan para korban calon PMI ilegal ini diberangkatkan melalui pelabuhan-pelabuhan resmi di Batam dengan tujuan Malaysia atau Singapura. Tertangkapnya pelaku sindikat pekerja migran ilegal ini atas laporan masyarakat yang menyebutkan seorang korban bernama Endang akan diberangkatkan ke Malaysia sebagai PMI tanpa prosedur sesuai ketentuan. Secara garis besar mengurus di Batam, ya, jadi ada di Jawa, misalnya di Jawa, PM-nya atau korban berasal dari Jawa, korban itu datang ke Batam, jadi mulai dari bandara, tempat penginapan, dan keberangkatan ke Malaysia, para tersangka yang mengatur, mengurus semua. Meski kerap ditangkap, namun para pelaku pengiriman PMI ke Malaysia masih terus saja terjadi di Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa Ainus melaporkan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Bandung menyita 3.800 produk kosmetik tanpa izin edar. Ribuan produk kosmetik disita petugas BPOM Bandung dalam aksi penertiban pasar yang dilakukan BPOM bersama Dinas Kesehatan di 8 kabupaten kota di Jawa Barat. Selain tidak memiliki izin edar secara formal, sejumlah produk kosmetik yang disita juga mengandung bahan serta obat keras berbahaya. Di depan ini ada produk-produk yang tanpa izin edar masuk dan beredar di wilayah Indonesia, sebagaimana peraturan perundang-undangan bahwa seluruh produk obat dan makanan termasuk kosmetika untuk beredar di Indonesia itu harus memiliki izin edar atau notifikasi. Ribuan jenis produk kosmetik berbahaya dan tanpa izin edar juga disita oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Kendari, Sulawesi Tenggara. Sitaan terbanyak ditemukan di Kendari dan mencapai 108 jenis produk dengan total 879 barang. Produk ini ditemukan dari hasil penertiban pasar selama bulan Juli di 5 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pelaku penipuan dan perampasan motor ini tak berkutik saat ditangkap warga di Pacitan, Jawa Timur. Warga yang geram melayangkan bogem mentah ke tubuh dan wajah hingga pelaku babak belur. Beruntung, polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi pelaku dari amukan warga. Polisi juga mengamankan barang bukti motor pelaku dan motor korban untuk dibawa ke Polres Pacitan. Tujuannya yang pertama karena mereka ketakutan berhenti di situ ada sepeda motor itu mau dibawa tetapi tidak jadi. Karena saking takutnya itu ingin menyelamatkan diri. Terus Pak orang? Satu orang. Dari Barjo. Kini kasusnya ditangani Satreskrim Polres Pacitan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pak ini tiket pada derek niku. Saya Pak itu Pak.
Pak, tolong Pak, saya